Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Priyotomo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Salatiga. Hari ini saya melaksanakan PPL 1 modul ajar 2. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kesempatan hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nih bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, cek kerapian kelas Anda. Silakan dilihat kalau ada sampah di bawah. Bajunya juga silakan dicek kerapiannya. Sudah bersih semuanya? Sudah rapi semuanya? Kerudungnya mungkin yang masih terbuka, kalau ada yang terbuka dirapikan. Rambutnya sudah rapi semuanya? Sudah. Baik, anak-anakku sekalian, bahwasannya kemarin kita telah bertatap muka ya, belajar tentang pernikahan dalam Islam. Hari ini pun akan demikian. Namun sebelumnya saya absensi terlebih dahulu ya. Absensi hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Catur sama anak. Kenapa? Sakit. Semoga Allah cepat bersembuhkan dia ya, sehingga bisa bergabung di kelas ini lagi. Amin. Baik, alhamdulillah. Yang lainnya berarti berangkat. Kalau kemarin ada 9 anak yang nggak masuk, 7 ya, 7. Sekarang alhamdulillah ada 2. Berarti peningkatan alhamdulillah. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang nikah ya, pengertian nikah. Lalu tentang apa lagi? Minggu lalu kita belajar tentang pengertian nikah, dalil nikah, lalu tujuan nikah, lalu hukum nikah. Ini adakah pertanyaan tentang pelajaran materi lalu? Tidak ada. Udah paham semua ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang masih dalam pernikahan dalam Islam, tapi lah rukun dan syarat nikah. Ya, kita akan hari ini belajar tentang rukun dan syarat nikah ya. Kenapa kita di sini belajar tentang itu? Tujuan belajar hari ini adalah yang pertama mempelajari tentang rukun nikah. Apa aja sih rukun nikah dalam Islam? Haruskah ada mempelai wanita, mempelai pria dan sebagainya nanti. Kemudian syarat-syarat nikah juga kita pelajari hari ini, sehingga kalian akan memahami rukun nikah seperti apa, memahami syarat-syarat nikah dalam Islam seperti apa. Begitu ya. Semoga tercapai nanti apa yang kita bahas hari ini. Pernahkah kalian melihat sebuah pernikahan? Pernah? Sering menghadiri. Saudara kita pernah nikah ya, tangga kita bulan di mana? Di rumah, komplek rumah ya, atau di gedung, iya apa enggak? Di gedung pernikahan. Kemudian siapa aja yang terlibat dalam sebuah pernikahan? Ada siapa aja di situ yang terlibat? Mempelai calon pengantinnya laki-laki dan perempuan. Lalu apa lagi yang dilihat di sana? Wali, terus penghulu, saksi. Apalagi? Sanak keluarga. Siapa lagi yang di sana?
Siapa? Iya, tukang sound katanya, fotografer dan sebagainya. Yang lain yang pasti sudah pernah melihat ya. Nah, itu gambaran tentang pernikahan. Mengapa kita harus mengetahui syarat rukun nikah? Padahal SMK nih. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri, karena kita adalah generasi Islam ya, harus tahu tentang syarat rukun nikah, karena semua orang mesti akan menikah. Pingin nikah ya? Pingin. Nah, itu adalah gambaran tentang pernikahan. Pernah lihat video pernikahan? Pernah lihat? Coba buka HP Anda. Buka HP Anda, cari tentang video pernikahan dalam Islam. Silahkan saya beri waktu untuk melihat video tentang pernikahan dalam Islam. Cari di YouTube ya. Di papan adalah sebagai contohnya aja. Sudah? Sudah? Waduh, ya. Lihat di depan. Itu adalah gambaran tentang pernikahan ya. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ya. Ini setelah menikah seperti itu. Ada gambaran? Bahagia enggak? Bahagia sekali. Pegang kepalanya ya, rambutnya. Kira-kira siapa nih yang akan megang kalian? Wah, kedua mertua besan ya. Itu penghantarnya banyak gak? Sudah bisa. Ini pas akadnya ya. Ini pas sungkem.
upaya diajukannya syarat adijaya sastra menyata dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Sah? Kalau udah sah boleh seperti itu. Iman kenapa? Sama siapa kira-kira Iman nanti? Oke, cukup ya. Itu adalah gambaran terkait dengan pernikahan. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, hari ini coba perhatian dari video tadi, kita bisa melihat berbagai tentang hari ini, yaitu adalah syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah. Rukun nikah itu ada kedua mempelai. Kedua mempelai. Jadi kalau misalkan Pak Adi, saya mau nikah sama siapa? Kan kayak gitu ya. Gak mungkin nikah dewek atau sendirian, gak mungkin. Maka harus ada pasangan. Berarti kedua mempelai berarti pasangan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang berikutnya ada wali. Wali adalah wali dari pihak perempuan. Bapaknya perempuan. Kemudian ijab kabul. Ya, ada yang berapa ini? Salaman sama wali dengan calon suamimu ya. Ini. Kemudian ada juga mahar. Tapi mahar bukan tergolong syarat rukun nikah ya. Dua saksi. Harus ada dua saksi baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Yang lain harus catat ya. Terus kemudian perhatikan di sini. Saya akan ulas sedikit tentang materi hari ini, syarat dan rukun nikah. Ya. Rukun nikah itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama adalah syarat calon pengantin pria. Rukun nikah yang pertama adalah ada calon pengantin pria. Rukun yang kedua adalah ada calon pengantin wanita. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, terus yang kelima, ijab dan kabul. Kita bahas pertama, syarat calon pengantin pria. Yang pertama adalah beragama Islam. Misalkan yang putri, jika misalkan ya nanti menemukan calon kok bukan beragama Islam, maka tidak bisa memenuhi syarat. Pengantin pria haruslah beragama Islam. Oke ya. Yang kedua, apa itu? Terang, hasilnya jelas prianya, bukan pria jadi-jadian. Paham ya? Ini harus pria beneran, bukan pria. Setelah ada istilah transgender ya apa enggak? Enggak bisa. Harus beneran lanang atau pria. Terang. Yang kedua adalah tidak dipaksa. Artinya benar-benar mau menikah. Apalagi? Berikutnya lagi, tidak beristri 4. Ya. Artinya maksimal adalah 4. Ya. Kemudian bukan mahram calon istri. Bukan mahram, artinya apa? Bukan mahram calon istri. Misal bukan adik kandung, kakak kandung dari calon istri. Oke ya. Kecuali sudah nanti dicerai. Terus kemudian berikutnya, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri. Kemudian apa lagi? Terus
Iya. Berikutnya syarat calon pengantin wanita yang pertama. Yang kedua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Ya. Ada yang sama, ada yang berbeda dengan syarat calon pengantin pria. Yang sama. Ya, beragama Islam ini sama-sama harus beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam tidak boleh menikah, tidak memenuhi syarat. Ya. Berikutnya lagi adalah yang bagi wanita adalah terang wanitanya, bukan banci. Ya, perempuan, jelas wanita tulen. Ya. Terus telah memberi izin pada wali atau bapaknya perempuan telah memberikan izin restu. Maka penting bagi laki-laki kalau ingin meminang calon istrinya harus ada izin dari bapaknya perempuan. Ya, ini datangi orang tuanya kemudian minta izin. Berarti Pak Adi kalau misalkan yang laki-laki yang laki-laki nggak beri izin nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah pihak perempuan. Oke ya, karena nggak masuk dalam syarat. Berikutnya, kemudian tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah, tidak bersuami bojo wong dibojo tidak bisa, karena perempuan harusnya adalah satu laki-laki, satu suami. Tidak boleh perempuan itu bersuami dua atau tiga bahkan lebih. Jadi laki-laki boleh poligami, perempuan tidak boleh poliandri. Paham ya? Dengarkan ya, ini Siti ya, ini jangan berpacar dua, bersuami dua ya, harus satu. Berikutnya adalah masa iddah, bukan masa lagi menunggu ya. Menunggunya 3 tahun, 3 tahun berapa? 3 bulan 10 hari. Baik iddahnya cerai ataupun cerai mati maupun cerai hidup ya. Kemudian bukan mahram suami, bukan mahram adalah saudara dari laki-laki yang kemudian belum pernah dili'an atau sumpah oleh bakal suami ya, dituduh zina ya sama calon suami, dituduh kamu kan sama dia sudah misalkan, maka aku nggak mau itu ya, nggak bisa ya. Berikutnya terang orangnya, jelas perempuannya wadon ya. Itu tidak dalam nikah ihram, tidak dalam ihram haji ya. Ini sama. Syarat wali nikah berikutnya yang pertama adalah apa? Beragama Islam. Wali juga harus beragama Islam. Bapaknya perempuan harus beragama Islam. Yang kedua, Bali. Bali tahu Bali? Apa? Sudah dewasa. Dewasa gitu ya. Walinya harus sudah dewasa. Loh Pak Adi, mau jangan ramai-ramai ya sudah dewasa. Iya, tapi kadang-kadang ada wali yang belum masih baru dewasa. Misalnya bapaknya sudah meninggal, maka hanya bisa adiknya laki-laki yang menikahkan. Maka yang penting syaratnya lah adiknya harus sudah balik. Paham ya? Bapaknya udah meninggal misalkan, kakeknya udah meninggal misalkan. Oke ya. Lanjut. Tidak dipaksa ya. Harus dari hati. Kemudian berikutnya adalah adil. Kemudian tidak sedang ihram, sama ya. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya. Terus berikutnya syarat apa itu? Saksi. Saksi berjumlah 2 ya dalam nikah. Saksi harus beragama Islam. Laki-laki, bali, beraka, lalu terus harus dipenuhi semua itu yang kamu baca tadi.
milih saksi nikah kamu nanti harus memenuhi syarat ini ya. Islam, laki-laki, balik, berakal. Jangan orang gila kalau jadi saksi. Ya apa enggak? Enggak bisa, harus yang waras. Terus udah adil. Adil itu artinya dia bijaksana dalam kehidupannya, dipercaya sama orang. Kemudian mendengar karena saksi kan akan mendengarkan ya apa enggak? Yang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya sah, yang bilang sah adalah saksi. Paham ya? Maka harus mendengar. Kemudian apa lagi? Tidak tuli ya, tidak tuli atau bisu. Kemudian bisa bercakap-cakap, tidak bisu. Nggak bisa ya. Harus yang normal. Nggak bisa ya ini. Terus berikutnya adalah tidak pelupa ya. Bah wis pikun, sudah pikun kon dadi saksi. Padahal itu udah nikah belum sih, Mbah? Padahal yang disaksi siapa? Dia, karena harusnya yang bukan pikun, paham ya? Ini walaupun orang yang kamu cinta, saksinya jangan orang yang tidak memenuhi syarat. Berikutnya, menjaga harga diri, diberi sama orang lain itu kepercayaan, dipercaya gitu ya. Mengerti ijab dan qabul, sudah tahu bagaimana kayak kalian sudah diberi pelajaran tentang pernikahan, juga tahu kayak apa sih ijab qabul gitu ya. Oh itu benar melafalkannya. Jadi sudah tahu tentang pemahaman tentang ijab qabul. Terus tidak merangkap menjadi wali saksi nggak boleh, harus masing-masing pribadi masing-masing. Jelas ya? Berikutnya ijab qabul syaratnya adalah apa itu? Ya, harus jelas kata-katanya, gitu ya. Nikah, saya nikahkan, saya terima nikahnya, jelas, gitu ya. Nggak boleh nggak jelas ijab qabulnya. Lah Pak Adi kalau tuli gimana? Atau kalau bisu, berarti orang bojo. Nanti ada syarat-syarat tertentu ketika kondisi tertentu. Yang tidak bisa ngomong dan sebagainya bisa nikah dengan syarat-syarat tertentu. Oke ya, itu pengecualian. Jelas? Ini. Sampai sini ada pertanyaan? Apa yang tadi saya sampaikan ada pertanyaan? Ini adalah dokumen yang harus dipenuhi ketika kalian akan melangsungkan pernikahan sebelum pelaksanaan pernikahan. Ya. Ya dibaca aja dalam hati, silakan gunakan hati Anda. Syarat bisa berubah-ubah. Kalau ini kan keputusan dari KUA ya. Ini. Kalau sekarang kan tambah yang apa itu anti HIV apa surat keterangan sehat, bukan pengidap HIV, bukan narkoba. Kemudian apa ini yang satu lagi COVID ya. Ya benar, COVID ya. Terus layan nikah di KUA ya. Nih, yang tadi saya bicarakan terkait dengan wali urutannya. Pak Adi, bapak saya udah meninggal, gimana nih? Nah, urutan yang pertama yang jadi berhak jadi wali adalah ayah kandung. Lah Pak Adi, ayah saya kan udah cerai sama ibu saya, cari. Paham ya? Kalau nggak mau baru menyerahkan kepada yang lain, yaitu adalah kakeknya. Oke ya. Kemudian kakeknya kalau nggak ada atau kakeknya pikun orang memenuhi syarat sebagai wali, ya apa enggak? Udah tua renta, nggak syarat walinya nggak memenuhi, maka bisa ayahnya kakek. Ayahnya kakek. Ya lebih tua maning, dia mbokan ada gitu ya. Terus berikutnya lagi adalah saudara laki kayak tadi itu, kalau ada adik laki-laki boleh, kakak laki-laki boleh. Loh nggak ada anak tunggal, misalkan kalau ada anak tunggal maka apa? Anak saudara laki. Terus apa lagi tuh? Lupa.
Silakan dibaca paman terus ya, silakan dibaca sampai nomor 21. Dalam hati boleh. Jelas? Itu urutannya ya. Jadi tidak ada kata tidak bisa menikah untuk perempuan karena sudah ada yang menggantikan dalam perwali. Aku anak terbuang gimana Pak Adi? Saya dipungut di panti asuhan, saya nggak tahu orang tuanya. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Gimana Duyan? Ada yang bisa menjawab? Kalau Pak Adi saya anak pungut gimana nih? Saya ditemukan di panti asuhan, bahkan sebelumnya teman saya ada yang di tong sampah misalkan ya. Gimana ini? Maka bisa menggunakan karena sudah dicari nggak ada orang tuanya, maka menggunakan wali mujhir ya. Hak perwalian dialihkan kepada seorang yang berhak menjadi wali. Biasanya adalah pihak KUA oleh penghulunya. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan enggak yang saya sampaikan? Kalau enggak ada, saya lihat buka WA-nya, grup kelas. Sudah saya bagikan sesuai dengan tadi malam sudah saya bagikan sesuai dengan itu ya, kelompoknya masing-masing ya. Dan sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Ya, kelompok 1 mana? Silakan dilihat LKPD-nya. Kemudian di kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3, kelompok 4. Silakan dikerjakan lembar yang pertama. Lembar yang pertama silakan LKPD-nya dikerjakan. Lembar kedua adalah nanti ketika ada yang presentasi, silakan yang dipresentasikan oleh kelompok lain dicatat di lembar berikutnya. Paham? Paham. Baik, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi dengan kelompok Anda, silakan. Saya beri waktu mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Mana tugasnya? Coba. Selesai. Yes. Jadi saya sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Sedikit lagi. Kurang sedikit. Ya, didiskusikan sama kawannya ya. Kelompok 4 aman. Aman. Kelompok 2 selesai? Siap, aman. Ya. Sudah? Baik, kalau saya lihat sudah semuanya gitu ya. Maka saya cukupkan walau waktunya Messi ya. Ya. Hari ini kita akan presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sesuai LKPD yang sudah kamu kerjakan ya. Nih, dengan kalian presentasi akan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Sehingga berlatih untuk menjadi anak-anak yang percaya diri. Kemudian bertanggung jawab dengan apa yang telah didiskusikan. Kemudian kita juga memiliki bernalar kritis ya. Artinya apa? Apa yang ada di otak kita terutarakan dengan baik. Sehingga pembiasaan kita untuk berpikir secara kritis. Ya. Kan sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin ini. Silakan. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 1 siap? Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan berpresentasi. Yang lain menyimak ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang syarat-syarat mempelai laki-laki. Yang pertama, bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Yang kedua, orang yang dikehendaki yakni adanya keridoan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah yaitu, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga itu muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Dan yang terakhir, bukan dalam ihram haji atau umrah. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanya. Sebutkan nama. Apa maksud dari keridoan dalam syarat calon suami? Baik, akan dijawab oleh kelompok kami. Isi menjawab, saya dari kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaannya di kelompok 1. Maksud dari keridoan dalam syarat calon suami ini adalah untuk mempelai saling jabat, paksa, dan saling menerima dalam menjalani syariatnya adalah satu. Ada yang bertanya lagi? Saya. Silakan. Apakah calon suami yang sedang berhaji boleh melaksanakan pernikahan? Isinya lagi tidak boleh karena Rasulullah SAW meriwayatkan kepada Muslim yang berbunyi orang yang sedang menikah tidak boleh menikah dengan menikahkan orang lain ketika menikah. Baik, apakah ada lagi? Ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sudah ya. Kelompok 1 tinggal tingkatkan percaya dirinya ya. Messi kalem-kalem banget. Kelompok 2 silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu syarat nikah bagi mempelai wanita, yaitu ada 3. Yang pertama, calon mempelai wanita bukan mahram mempelai laki-laki. Yang kedua, calon mempelai wanita bebas dari halangan nikah. Dan yang ketiga, tidak boleh ada paksaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain. Siapa yang mengenal Silakan di sini saya akan jawab. Misalnya jika masa kecil semuanya dibesarkan dari oleh satu orang yang sama, maka tentunya dilarang untuk menikah karena dia terikat secara Ya. Ya, mungkin ada lagi yang ingin yang dimaksud bebas dari halangan nikah itu apa? silakan saya menjawab. Diborong ya. Nggak apa-apa. Mungkin ada lagi. Ya. Sekian dari kelompok 2 dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setidaknya kita mencoba untuk bertanggung jawab ya, bertanggung jawab, bernilai kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Aziz Febrianto adalah perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai syarat wali dan ijab kabul. Jadi untuk syarat wali yaitu adalah bapak kandung, mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Lalu untuk syarat ijab kabul atau sighah yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau walinya ketika akad nikah. Salah satu contohnya seperti tidak tergantung dengan syarat lain atau tidak terikat dengan waktu tertentu dan boleh berbahasa asing. Sekian yang dapat saya presentasikan. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Siapa saja yang dapat dijadikan wali? Orang-orang yang dapat dijadikan wali adalah bapak kandung si mempelai wanita atau penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut. Atau jika tidak ada, bisa orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat seperti hakim, wali dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak saya cukupkan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pede ya, udah percaya diri kelompok 3. Berikutnya kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan diskusi kami tentang syarat saksi nikah. Sesuai dengan penjelasan yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Adi, syarat saksi nikah itu ada 12, tapi kita persingkat menjadi 3. Yang pertama yaitu berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang nomor 3, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Itu adalah syarat saksi nikah ya, sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok 4. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, akan dijawab oleh kelompok saya. Membayar saksi nikah tidak menjadi persyaratan, hanya saja hal ini boleh dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang dapat menjadi saksi nikah yaitu laki-laki beragama Islam, balik, berakal, dan adil terakhir. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mengapa wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan? Hal ini karena 2 perempuan bisa menggantikan 1 laki-laki dalam persaksian termasuk dalam nikah. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 4 tentang syarat saksi nikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semua presentasi ya. Silakan nanti
LKPD, lembar pengamatan kelompok lain juga silakan dikerjakan. Kemudian nanti ditumpuk sama Bapak ya. Nah, di sini disimpulkan bahwasannya ketika maju, ketika presentasi itu perlu yang namanya percaya diri. Kemudian memiliki yang namanya public speaking, cara berbicara yang bagus gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah penguatan materi yang akan disampaikan atau penguasaan materinya. Gitu ya. Ini tadi ada berapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah bertanggung jawab dengan hasil diskusinya. Yang pastinya lah harus percaya diri. Gitu ya. Terkait dengan diskusi hari ini terkait apa tadi temanya? Rukun nikah. Rukun nikah apa aja? Rukun nikah ada berapa? Ada berapa rukun nikah? Yang pertama, calon mempelai pria. Yang kedua, yang ketiga, 4, 5, ya jangan saksi aja tapi 2 orang saksi ya. Syarat dari mempelai pria beragama Islam, terang laki-lakinya, jelas laki-laki, terus bukan mahram si wanita dan lain sebagainya ya. Dan calon perempuan, calon pengantin perempuan, terus jelas perempuan, terus bukan mahram lagi dan sebagainya tadi ya. Terus berikutnya lagi adalah syarat wali. Apa? Terus berapa? Terus balik. Oke, kemudian syarat 2 orang saksi. Jumlah 2 orang terus. Bukan budak. Bukan wanita. Terus? Iya. Terus ijab kabul syaratnya? Iya. Oke, dan jelas ya. Jelas kalimat ijab kabulnya. Dan untuk menyimpulkan hari ini silakan nanti saya minta yang saya tunjuk bisa maju ke depan ya. Nih. Untuk saya pilih Nisrina, silakan ke depan. Nak Nisrina. Nak Nisrina ke depan. Ya, Iman silakan ke depan, duduk di sini. Ya. Nisrina, Iman. Juian. Sini. Sini, Nisrina sini. Di sini. Cepetan. Iman sini. Terus berikutnya, Juian sini. Juian, Khairul sini. Kemudian siapa lagi nih yang laki-laki? Ambil kursi nih. Dafa? Dafa mana? Sini Dafa. Sini Dafa, silakan ke depan. Pilihan dari teman-temannya. Silakan Duyan ambil kursi. Ambil kursi silakan. Asli, gue setuju banget sih kalau dia. Iya, cocok. Sini. Ya, maaf ya. Nah, oke, sini. Ya, saya penghulunya ya. Saya penghulu. Perhatikan praktek ini. Ini hanya fiktif belaka ya, hanya cerminan aja nih kawan-kawan.
Kawan-kawan yang sudah maju di sini diperhatikan. Ini adalah wali dari Nisrina, bapaknya Nisrina yang akan menikahkan. Nah, kemudian ini adalah saksi. Saksi 1, saksi 2. 2 orang saksi. Kemudian calon mempelai wanita, calon iya. Oke ya. Lengkap gak memenuhi rukun gak ini? Saya siapa? Penghulu masuk ke dalam rukun? Tidak. Ya Pak enggak? Kenapa tidak? Karena saya penghulu hanya mencatat sebagai petugas pencatat pernikahan yang sah di negara Republik Indonesia. Jelas ya? Ini. Maka yang berhak menikahkan bukan penghulu. Penghulu hanya mencatat. Yang berhak adalah wali. Maka penghulu duduk manis biasanya ya. Kemudian biasanya adalah akan menjabat ya ini. Nah itu oke ya. Lalu nanti kalau walinya nggak hafal maka dituntun sama penghulunya ya. Ini namanya ijab qabul ya. Ijab qabulnya lihat nih. Silakan diikuti saya. Saya nikahkan engkau. Dan saya kawinkan engkau. Dengan pinanganmu. Nis binti. Siapa gitu ya? Binti saya gitu ya. Dengan mas kawin. Seperangkat. Alat tandur. Dibayar tunai. Saya langsung. Saya terima nikahnya Miss binti Bapak dengan mas kawin tersebut Apal dibayar tunai. Nah, itu seperti itu prakteknya. Jelas? Oh ya, enggak. Jadi ini senang banget ya. Jadi ini namanya adalah praktek dalam ketika menikah seperti ini. Terus kemudian ya biasanya nanti penghulunya berdoa dan sebagainya itu disalat sama penghulu gitu ya. Terus tanda tangan nanti suruh tanda tangan dan sebagainya ya. Jelas ya? Jelas ya? Seperti itu. Ada versi berikutnya sebelum ada ijab qabul, pengantin perempuannya tidak hadir di sini terlebih dahulu ya. Ulang yang kedua. Versi yang kedua mau? Silakan istrinya di kamar dulu ya. Ini. Ya. Silakan ijab qabulnya dulu gitu ya. Ijab qabul ya. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu. Nis binti saya dengan mas kawin seperangkat alat tandur dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Miss binti engkau dan untuk isi diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallah. Terus baru pengantin perempuan datang gitu ya. Karena sudah sah gitu ya. Ini. Jelas? Jadi kayak gitu baru nanti bisa tanda tangan dan sebagainya, terus nanti salim dan sebagainya. Jangan nggak usah. Udah paham ya? Nah, ini sudah menunjukkan bahwasannya kita udah paham bagaimana praktek pernikahan dalam Islam sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada, silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan buat yang sudah praktek. Terima kasih ya. Ya.
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk anak soleh. Orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sudah paham materinya? Coba salah satu atau dua anak yang ingin berkomentar pelajaran hari ini. Jika menyenangkan atau kurang apa, silakan boleh angkat tangannya untuk bisa komentar. Silakan. Mbak Ades mau? Silakan Mbak Ades dari mengacu. Yuk, silakan komentarnya. Silakan berdiri. Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Silakan, boleh kesannya, silakan. Oke, pembelajaran hari ini yang tentang rukun dan syarat nikah sangat menyenangkan karena tadi juga dipaparkan penjelasan serta contohnya, jadi sudah paham sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang sampaikan lagi? Cukup. Cukup. Yang lain ada? Silakan dari Putra, boleh perwakilan. Silakan yang Putra. Silakan disampaikan. Oh, Naiman. Oke, silakan Naiman. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman dan izin menjelaskan terhadap pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat bermanfaat, ilmunya sangat mahal sekali. Sudah diberi teori dan juga praktek, serta Pak Adi sebagai guru sangat menyenangkan dan sangat paham dijelaskan, sangat paham untuk penjelasan materinya, sangat mudah dipahami. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman buat Naiman dan Ades sudah berikan komentarnya. Ya, kalau sudah senang dan sebagainya kan otomatis Bapak juga senang ya. Bapak juga akan senang. Kalau kalian paham, otomatis guru juga akan lebih bangga lagi. Apalagi nanti jika kita sebagai generasi muslim bisa memahami dengan baik ajaran agamanya. Mau tidak mau, kita yang belum menikah mesti akan ngalamin namanya pernikahan. Yang sudah ada di depan mesti akan terkenang selalu. Oh iya, saya pernah seperti itu, saya pernah. Cuma kurang satu, dan Pak, gitu ya. Ini, pakai di gedung dan sebagainya. Silakan, nanti semoga mengalami pernikahan dengan Islam ya. Amin. Lihat WA-nya lagi, silakan. Lihat WA-nya. Diperhatikan di grup, kerjakan soal yang ada di Google Form yang sudah diberikan di WA. 2 menit dari sekarang, pilih ya atau tidak. Cukup? Sudah? Skornya bagus atau jelek? Bagus, ada yang bagus, ada yang jelek. Semoga bagus, banyak yang bagus ya. Baik, jawab dengan lantang nih. Lihat ke depan. Wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah. Betul atau tidak? Betul. Pasangan boleh beda agama ketika menikah. Boleh, iya atau tidak? Tidak. Menikah boleh dilakukan di KUA. Boleh. Bagi calon pengantin wanita, bapak tirinya boleh menikahkan anak tirinya? Tidak. Ya, udah paham berarti ya? Alhamdulillah. Yang pastinya adalah semua ini, pelajaran hari ini adalah disampaikan supaya kita sebagai generasi Islam memahami betapa banyak hal yang kita pelajari tentang ajaran agama Islam, terutama adalah di fikih gitu ya. Di ini adalah bab fikih. Banyak orang asal tahu aja tapi nggak tahu tentang bagaimana praktek secara syariah gitu ya. Tahu nikah tahu tapi tidak memiliki pemahaman secara Islam. Dia adalah seorang muslim atau Islam. Semoga kita tergolong orang yang selalu taat kepada perintah Allah dan jauhi segala larangannya ya.
Karena orang yang dekat sama Allah, tahu ilmunya Allah, mesti dia akan selalu dibimbing sama Allah dan selalu di jalannya sehingga menuju ke surganya. Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita kemas-kemas sebentar. Cukup? Anak-anakku sekalian, duduk siap, gerak. Silakan nanti dicek grup WA kembali, sudah ada soal evaluasi ya untuk pekerjaan rumah, tapi nanti masuk ke nilai ulangan. Nanti malam bisa dikerjakan di rumah. Itu aja. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Selamat berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama. Satu lagi syuting ya. Tadi lupa doa ya. Dijorat doa ya pertamanya ya. Anak-anakku sekalian, berdoa mulai. Selesai. Dah cukup, terima kasih. Makasih Pak. Ya. Dah. Silakan kembali ke kelas masing-masing.